Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dan komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu pesat, tak mustahil apabila manusia dapat menikmati berbagai kemajuan teknologi yang semakin canggih untuk mempercepat mobilisasi dalam kehidupan. Pertumbuhan teknologi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dahulu dari satu mainframe digunakan untuk 1.000 orang, kemudian pembaruan mainframe menjadi mini komputer, di mana satu mini komputer digunakan 100 orang, dan mini komputer berevolusi menjadi PC. Satu PC dapat digunakan untuk 10 orang. Selanjutnya PC berkembang menjadi notebook, di mana satu notebook dapat digunakan untuk 5 orang. Dan pada akhirnya, kemunculan smartphone mampu digunakan untuk setiap orang. Dengan pertumbuhan teknologi yang semakin besar, tak mustahil apabila ke depannya setiap orang menggunakan lebih dari satu smartphone atau gadget yang ada. Mengingat di era seperti ini, semua orang menginginkan kecepatan serta kemudahan dalam menyelesaikan segala aktivitasnya. Dan smartphone mewakili hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, sehingga dapat menyelesaikan segala aktivitasnya. Smartphone menjadi kebutuhan utama di masa kini, bahkan hingga masa yang akan datang, sehingga masyarakat akan merasa bermasalah apabila dalam aktivitas sehari-harinya tanpa menggunakan smartphone. Axio adalah satu-satunya merek gadget Indonesia yang mengedepankan kepemimpinan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Axio sangat memahami kebutuhan dan keinginan pengguna. Adalah motivasi Axio untuk mendesain dan memproduksi gadget yang modis dan berperforma tinggi bagi mereka yang bangga sebagai bangsa Indonesia, dan juga bagi pengguna di negara lain melalui mitra bisnis Axio. Axio berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan komunikasi teknologi informasi Indonesia dalam tujuannya menjadikan Indonesia sebagai basis industri teknologi informasi di Asia. Halo semuanya, semangat pagi, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana hari ini? Luar biasa? Boleh saya lambaikan tangannya? Wah, saya lihat di sini banyak sekali peserta ya. Pesertanya tidak hanya Bapak dan Ibu ataupun orang tua saja, tapi saya perhatikan banyak sekali rekan-rekan dari pelajar. Dan dari data yang saya baca, ini peserta dari berbagai macam daerah dari seluruh Indonesia.
Oke, supaya tambah semangat, boleh rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta untuk lambaikan tangan. Halo? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahman Valentinus. Dan hari ini saya yang akan memandu acara ini mulai dari awal hingga akhir nanti. Di sini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh dua rekan saya, Pak Moriano selaku tim multimedia dan Pak Jaki selaku tim admin kami. Boleh Pak Mujaki dan Pak Moriano lambaikan tangan? Ya, Pak Moriano, terima kasih. Pak Jaki, baik, terima kasih untuk kedua rekan saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sapa maka akan lupa. Oleh karena itu, saya minta tolong ada beberapa yang mungkin kameranya yang masih mati? Ya, sudah menyala semua ya? Baik, supaya kita boleh saling mengenal satu sama lain, agar istilah ini tidak sia-sia seperti itu. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyalakan kamera maksud saya, supaya kita dapat saling melihat dan kita mau mulai acara ini aja deh sekarang. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, agar acara ini bisa berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari awal. Mungkin tadi rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sudah melihat tampilan slide yang dimunculkan di layar Anda. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah selama acara berlangsung, mohon kesediaan untuk mute mikrofon Anda kecuali saat saya ataupun panitia mengizinkan mic Anda untuk dinyalakan. Seperti itu. Yang kedua, kami menyediakan juga hadiah bagi para peserta yang aktif berpartisipasi. Hadiahnya berupa slip bag notebook eksklusif dari Axio selaku sponsor acara ini. Caranya sangat mudah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Cara untuk mendapatkan hadiah ini sangat mudah. Bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang ada di sini, nanti yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik ataupun dengan semangat, maka tim admin kami akan mencatat nama rekan-rekan ataupun teman-teman. Jadi, ayo, mulai sekarang kita semangat. Semangat? Ya, semangat ya. Oke. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan hadiah ini atau bagaimana sih cara menjawab pertanyaan ini? Nah, saya minta untuk Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan yang ada di sini, boleh mempersiapkan kertas putih seperti ini, ataupun kertas yang ada tulisannya. Ya, kertas putih ini ataupun kertas yang ada tulisan ini, mohon disiapkan di sebelah Anda. Ya, di sebelah Anda. Agar tim admin kami dapat memantau kamera Bapak dan Ibu ketika ingin mengajukan pertanyaan. Masih bingung? Ayo kita coba sekarang. Kalau bingung kita coba. Baik? Bisa ya? Oke. Nah, tim admin boleh ditunjuk nanti pada saat saya mengatakan aba-aba, boleh ditunjuk ke kameranya siapa yang lebih dulu. Oke, kita coba sekarang. Ayo, kita coba sekarang. Kertasnya boleh diangkat ke kamera. Ya, tim admin boleh ditunjuk siapa yang paling cepat. Baik, Pak Mas siapa? Tim admin? Mas Ahmad. Mas Agus. Pak Ahmad Sohazar ya. Oke. Ya, oke. Selamat untuk Anda. Anda berhak mendapatkan hadiah. Nanti namanya tolong dicatat ya, Pak. Pak admin, nama Pak Agusnya tolong dicatat supaya hadiahnya boleh diberikan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, supaya otak kita juga makin fresh di pagi hari ini, saya mau ajak rekan-rekan dan Ibu, Bapak yang ada di sini untuk main games.
Nah, dari games ini, 2 orang yang beruntung ataupun yang gerakannya paling oke, nanti akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya pastinya dari Aksio. Nah, gimana caranya? Sebentar lagi tim multimedia akan menyetelkan sebuah video. Yang kita perlu lakukan hanyalah mengikuti gerakan video tersebut. Nah, gerakannya cukup mudah Bapak Ibu. Hanya menggerakkan tangan ataupun ya tangan ataupun kepala ataupun sebagian badan kita. Coba kita lakukan. Sebelum kita lakukan, oke, mari kita persiapkan diri dahulu. Ya, kameranya boleh dinyalakan semua supaya tim admin kami bisa melihat siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Oke, silakan tim multimedia di play. Santai. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek aja. Oke, videonya sudah selesai. Gimana Bapak Ibu, semangat? Luar biasa ya. Oke, boleh tim admin kami siapa yang menjadi pemenangnya? 2 orang? Ya, boleh dibantu Pak Mori? Ya, ini ada Pak Wakur. Pak Wagur, oke, selamat. Anda berhak mendapatkan hadiah. Satu lagi Pak, siapa Pak? Saya menunggu ini spotlight dari admin siapa? Ayo, admin, Pak Mujaki. Oke, nanti sambil kita menunggu namanya, kita mau siap-siap dulu deh. Oh ini, udah keluar. Wah, Pak Robertus. Selamat, nanti hadiahnya. Boleh Pak, nanti dijapri dengan tim admin kami. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari kami, dari Aksio, berupa slip bag. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua dan untuk para pemenang yang hari ini dengan luar biasa menari dan senam otak. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sekarang kita tiba dan masuk kepada acara yang puncak ini, acara yang kita nanti-nantikan ini. Saya yakin dan saya percaya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di sini sudah siap dan sudah mempersiapkannya. Oke, mungkin saya ingin bertanya, apakah Bapak ataupun Ibu pada waktu rapat ataupun mengajar pernah menggunakan video conference seperti ini?
Ataupun Bapak Ibu pernah nggak ngerasa kalau rasanya ngajar atau rapat itu susah dan aneh ketika kita menggunakan video ini? Ataupun Bapak atau Ibu serta rekan-rekan ketika belajar ataupun ketika kita melakukan rapat, meeting, kayaknya percuma deh ngomong lewat Vicon, karena pesertanya nggak aktif, karena pesertanya hanya satu arah seperti itu. Dan itu membosankan banget dan membuat kita nggak menjadi nyaman. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang luar biasa yang akan membawakan materi hari ini. Beliau ini adalah seorang tokoh yang sudah berpengalaman menggunakan teknologi video conference sejak lama, Bapak, Ibu. Jadi berbagai rapat dan materi juga sudah sering disampaikan oleh beliau lewat teknologi video conference ini. Bahkan saat ini beliau juga aktif melatih di berbagai tempat daerah, di berbagai tempat ibadah maksud saya. Dan untuk beliau juga sering melakukan pelatihan-pelatihan tersebut agar ibadah dapat dilaksanakan secara online. Nah, berpengalaman sebagai trainer public speaking sejak tahun 2010, beliau juga seorang motivator yang sudah memotivasi ribuan siswa, bahkan guru-guru juga di seluruh Indonesia. Mari kita sambut saat ini juga Bapak Timi Theophilus selaku senior trainer belajarkerja.com. Berikan tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, dipersilahkan untuk Pak Timi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rahman untuk pembukanya yang sangat luar biasa ya. Tepuk tangan juga nih buat kita semua nih. Saya mau lihat para teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa ya. Hari ini walaupun dia hari libur, ada puluhan orang ya yang datang di si acara ini.
Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Timotius Theophilus. Saya biasa dipanggil Timi. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana caranya memanfaatkan Zoom sebagai sarana untuk video conference atau mengajar, tapi dengan cara mudah dan bisa atraktif serta interaktif. Nah, kenapa tadi saya setel video ini dulu sebelum saya mulai? Apa hubungannya dengan kondisi yang sekarang? Saya yakin Bapak Ibu sekarang pasti ini udah jalan minggu ketiga ya buat sebagian orang. Dikurung di rumah. Bagaimana rasanya nggak bisa jalan-jalan? Udah mulai bosen ya kayaknya ya. Saya mau kasih lihat slide berikut ini. Oke, tim multimedia boleh tolong dimunculkan? Jadi ini adalah kejadian sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu kita dapat berita waktu itu seperti ini ya. Virus corona mulai masuk di Indonesia. Udah mulai ada yang terinfeksi, udah ada yang sembuh, ada yang meninggal. Dan selang berapa hari sesudahnya, di next lagi boleh? Kita juga mendapat kabar dari Jakarta, Pak Anies Baswedan, liburkan sekolah dalam waktu 2 pekan. Apa efeknya? Dan apa hubungannya dengan video tadi di awal? Video tadi di awal itu bercerita tentang konsep pendidikan di masa depan. Sesuatu yang kayaknya kalau buat guru-guru atau murid, kita pikir, aduh belajar kayak gitu masih jauh deh. Kayaknya nanti gue udah keburu mati dulu, juga belum tentu di Indonesia bisa jalan kayak gitu. Kalau di Amerika mah mungkin lah, di Jepang mungkin, di Finlandia mungkin. Di Indonesia kayaknya masih jauh. Tapi Bapak Ibu, saya mau ngomong satu fakta yang saat ini terjadi. Boleh di next? Dengan adanya wabah virus ini Bapak Ibu, saat ini 25,5 juta siswa SD, 10 juta siswa SMP, 10 juta siswa SMA dan SMK, atau kalau di total itu ada 46,1 juta siswa sekolah di Indonesia, tidak termasuk anak TK, tidak termasuk universitas. Sekarang sudah langsung belajarnya online learning dalam waktu 1 minggu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Dulu yang namanya sekolah, kalau mau disuruh untuk bikin online, belajar secara online, bikin LMS, susahnya setengah mati. Suruh bikin pembelajaran jarak jauh, susahnya setengah mati. Itu urusannya, itulah universitas terbuka. Itu urusannya universitas yang beken-beken. Kalau sekolah kita mah kayaknya susah. Tapi karena virus ini, dalam waktu 1 minggu, sekarang berubah semua langsung. Bapak Ibu, saya yakin sekarang juga sekolah-sekolah udah banyak yang menerapkan teknologi video conference atau apapun. Nah, coba di next slide-nya. Saya di slide berikut ini, saya mau bertanya ke Bapak Ibu. Nah, teman-teman semuanya juga boleh tolong keluarin mungkin yang punya handphone atau yang masih bawa ada alat lagi yang bisa koneksi ke komputer. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah mengajar lewat video conference atau belum? Ataupun kalau untuk pelajar sudah pernah belajar lewat video conference atau belum? Nah, tolong munculkan slide-nya. Silakan buka website menti.com. Ya, tim admin juga akan mengirimkan linknya di grup chat sebentar lagi. Menti.com. Silakan buka. Yang bawa handphone mungkin terpisah atau mau di komputernya juga boleh. Keluarkan handphone. Buka browser. Ya, kita lakukan sama-sama. Jadi menjawabnya jangan lewat kamera, jangan lewat jangan lewat mikrofon. Kita buka dari handphone, ketik menti.com, ya. Nah, tim admin juga akan munculkan menti.com. Nah, di situ nanti akan diminta untuk memasukkan nomor. Silakan masukkan nomor. Nomornya yang dimasukkan adalah 412878. Kita submit. Nah, saya mau tanya di situ Bapak Ibu, apakah Anda sudah pernah melakukan video conference di proses kegiatan belajar mengajar? Yang sudah pernah tolong klik pernah, yang belum tolong jawab belum. Oke. Sudah ada 5 orang yang menjawab, 7 orang menjawab. Oke, 8 orang menjawab, kita tunggu teman-teman lainnya. Saya pengen tahu berapa dari peserta di sini, berapa banyak yang sudah pernah melakukan proses belajar mengajar lewat video conference? Berapa yang sudah pernah, berapa yang belum. Oke, saat ini posisi dipegang oleh imbang. Yang pernah 6, yang belum 6. Sekarang disusul oleh yang belum 8. Oke, kita masih tunggu lagi. Ini udah 14 orang yang menjawab. Kita tunggu mungkin sampai sekitar 20 orang. Oke, 15 orang sudah menjawab sekarang. 16 orang sudah menjawab. Ternyata mayoritas masih belum melakukan pembelajaran lewat video conference. 11 orang belum pernah melakukan. 7 orang tapi sudah pernah. Kita masih tunggu. Sekarang masih bertambah ke 12 orang. Kita masih tunggu lagi.
1-2 orang lagi. Oke, kita masih tunggu. Ya, silakan dibuka handphonenya. Oke, wow, sudah bertambah lagi sekarang ya. Jadi sekarang sudah 24 orang menjawab dan mayoritas peserta di sini ternyata belum pernah melakukan video conference untuk kegiatan belajar mengajar. Tim multimedia boleh kembali ke slide kita? Oke, ya, kita kembali ke slide-nya. Kenapa kita belum melakukan itu? Mungkin ini yang dikhawatirkan terjadi. Coba di next kita tonton video ini. Ini mungkin yang terjadi di tempat yang dikhawatirkan. Welcome to this online class. Click present when I call your name. Kalau guru lagi ngajar nih, ceritanya kayak gini. Okay. Peter. Okay. Charles. Present. Okay. Let's listen to that. Terus muridnya datang. Ya oke lah, gue dengerin dah lu ngomong. I really hope we can study well. I want us together to try to grab the knowledge from this class. I want us to grab class. What did he just say? Aduh, kagak jelas, suaranya putus-putus. Particles that killed everything in the Big Bang. The black killed everything. Bang. If you have any questions, feel free to raise your hand and I will not see you. Radon accumulates in places where ventilation is inadequate, such as in an underground mine, maybe build up inside, long-term exposure to high level. Waduh, terlalu cepet, saya nggak ngerti. Ini si guru ngomong apa sih? Is the sixth noble gas. Answer by pressing the microphone. Radon? Good. Next thing I want to ask is, someone appears to have forgotten to turn off his microphone. That was the last time I'm having Indian food. Charles, I can feel that you're not listening. Can't see you, but I can feel it. I am listening. Oh yeah? Then what was I saying? It's not Okay, I'm kicking you out. Get out. I don't want you in my class. Are you out? Yes. Doesn't sound like it, but luckily I know that I can trust you. Yes. I can see that all of you are online and listening, which is great. Let's move on. Fundamental idea in science, eloquently put forth by none other than the Nobel Prize-winning physicist Richard Feynman. Theories that we ever invented, the Big Bang Theory, gravitational theory, automatic theory, are all models of... I love online classes. Okay, class, before the lesson ends, if you have any questions, please ask now. Yeah, sir, I have a question regarding... Oke, terima kasih. Silakan di next. Teman-teman semuanya, mungkin itu yang terjadi ya, dikhawatirkan terjadi kalau lagi kita ngajar pakai video conference. Kayaknya kalau belajar pakai video conference itu terlalu banyak kendala. Mungkin pas ada saat lagi ngomong kayak gini bisa aja muridnya malah tidur-tiduran, orang yang nggak dengerin, atau pas lagi ngajar malah sibuk main game. Saya nggak tahu apa kendala yang terbesar pada saat Anda mengajar lewat video conference. Saya pengen tahu di sini sekarang saya mau ajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi. Biasanya kendala apa sih yang biasanya terjadi pada saat Anda ini melakukan video conference? Mungkin lewat mengajar atau lewat lagi rapat, lagi apa. Tentunya yang saya mau tanya di luar masalah kuota atau masalah pulsa atau masalah teknis. Ya, kendala apa yang Anda khawatirkan terjadi? Nanti dicatat baik-baik jawabannya. Saya akan pilih 2-3 orang untuk sekedar sharing singkat. Apa yang akan jadi masalah biasanya yang Anda khawatirkan. Kita berdiskusinya sekarang akan dalam kelompok. Jadi sebentar lagi tim admin akan memecah Anda masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 3, 4, sampai 5 orang maksimal. Nah di situ silakan mic-nya boleh di-unmute, nanti akan di-unmute oleh tim admin untuk bisa berdiskusi. Silakan nanti berdiskusi, berkenalan di situ. Kita akan kasih waktu 3-4 menit untuk pada ngobrol di sana. Dan ngobrolin kalau pakai video conference, khawatirnya apa yang terjadi. Oke, apakah tim admin sudah siap untuk melakukan breakout room? Ya, kita tanya dulu. Sudah siap ya? Oke, tim admin boleh para pesertanya sekarang dimasukin breakout room. Kalau sudah terima notifikasi, silakan klik yes ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ya. Tes. Oh ya, ada Pak Relawan di sini. Halo Pak, kedengeran suara saya Pak? Halo Pak, Pak Agus Fajri? Ya, ya, kedengeran ya. Oke, ada Mas Sabta juga di sini. Ya, silakan dilanjut diskusinya di sini ya. Saya mau mantau ke ruangan lain. Mas Sabta, silakan dipandu diskusinya di sini seperti apa. Saya mau lihat-lihat ke ruangan lain seperti apa.
Oke, Pak Agus, Pak Relawan. Oke, Bapak Ibu yang ada di sini, silakan boleh di-share ya. Kira-kira ada kendala apa kalau lagi melaksanakan conference nih? Ada Saliza Faradiva sama Bapak atau Ibu atau adik Dewa. Oke. Pak Rahman dan Pak Lingga mungkin bisa di-unmute dulu ya. Ada Pak Yas. Oke. Di sini ada Ibu atau siswa ya? Salisa Faradiva sama Dewa. Nah. Ini pesertanya hanya kita, Bu. Halo? Pak Lingga boleh? Rekan Salizar ya? Dari Saliza? Dari SMK mana? Atau dari daerah mana? Dari SMKN 3 Tuban. Mohon maaf, dari SMK? SMKN 3 Tuban. Oh, Tuban, oke. Untuk rekan Saliza, apa nih yang menjadi kendala? Ada nggak kendala yang sering dihadapi kalau menggunakan Zoom conference ini seperti itu? Mungkin kendala soal kuota atau pulsa. Oke, kuota ya. Kalau untuk teknisnya gitu, pernah nggak ngelakuin video conference ini di kelas mungkin atau sama teman atau sama keluarga gitu? Sebelum ini gitu, pernah nggak? Halo, Saliza masih dengar suara saya? Halo, Citra yang baru bergabung, boleh di-unmute? Halo? Salija boleh di-unmute? Ya, Salija, ada yang mau disampaikan? Tidak ya, belum pernah yang menggunakan Zoom sebelumnya? Belum. Oh, belum. Oke, kalau untuk Saudara Citra? Halo? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau disampaikan, atau boleh cerita nih, awalnya dapat info ini dari mana? Oh iya, rekan-rekan kita sudah hadir. Anak-anak? Halo. Ya, baik, sambil kita nunggu teman-teman semuanya balik lagi, kita nunggu dulu ya. Baik, gimana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Diskusinya gimana, menarik? Ya, sharingnya menarik ya. Sambil kita menunggu rekan yang lain.
Oke, kita sambil nunggu dulu sebentar. Oke, kita sudah ada di ruangan utama kembali nih ya, berarti ya. Sudah ada 51 dah. Oke, sudah lengkap lagi. Ya, gimana Bapak Ibu tadi diskusinya? Tadi saya sempat masuk ke beberapa ruangan, say hi sedikit. Mungkin tadi agak bingung ya. Toto lagi di sini brek ngumpul 50, Toto bisa langsung mecah ke ruangan kecil-kecil, bisa diskusi. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh fitur yang bisa digunakan di Zoom interaktif ini. Jadi pada saat video conference kita bisa bikin ruangan kecil-kecil buat minta siswa untuk berdiskusi dan kita sebagai guru bisa mantau diskusinya. Dan kita bisa kasih waktu selesai diskusi, ayo kita balik lagi sekarang ke ruangan utamanya di situ. Nah, ini salah satu fitur yang juga kita pakai saat ini untuk menyelenggarakan program PKL online. Jadi saat ini Axio tetap menyelenggarakan program PKL, tapi PKL online pekerjaannya dilakukan banyak di breakout room ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, yang seperti tadi saya bilang, saya pengen manggil 2 atau 3 orang buat sharing sedikit tadi masalah apa yang sudah didiskusikan. Nah, tim admin boleh tolong pantau. Mungkin Bapak, Ibu, atau siswa yang mau cerita sedikit, nggak usah panjang-panjang, jadi nggak usah cerita dari A sampai Z, cukup bilang aja. Kalau di sana kenapa sih nggak pakai video conference buat ngajar? Karena takut apa gitu ya. Yang mau ngomong, coba tolong lambaikan kertas putih ke depan kamera supaya bisa dipantau oleh admin. Ya, saya tunggu tim admin. Oke, ya Pak Sigit Prasetyo ya. Boleh Pak Sigit, suaranya udah di-unmute? Oke. Sudah. Oke, gimana Pak Sigit? Kalau dari perkenalkan diri dari sekolah mana? Ya. Saya Pak, saya Sigit Prasetyo dari SMK TI Kartika Cendekia Purworejo. Oke, kendalanya apa Pak kalau di sana? Ya, jadi tadi saya sempat di grup kecil tadi sempat berdiskusi dengan Pak Indra dan Bu siapa tadi ya? Saya lupa, dari Probolinggo tadi. Ya, kendalanya? Kendalanya itu sebenarnya bukan kendala ya Pak ya. Nanti ini saya ingin menyampaikan ini kekhawatiran yang sedang muncul saat ini. Tadi saya dengan teman-teman itu ngobrol, Pak, ini acara ini di endorse sama Zoom atau tidak ya? Enggak Pak, enggak ada hubungan Pak. Oh ya, kalau nggak ada hubungan berarti saya lebih berani lagi untuk menyampaikan. Jadi begini Pak, ini terus terang ini Zoom itu dan menurut saya pribadi ini fiturnya itu lebih lengkap dan kemudian dari dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya seperti Cisco Webex, kemudian Blue Jeans dan yang di Google itu juga ada. Nah ini menurut saya ini lebih lengkap dan dioperasikan oleh anak-anak itu juga lebih mudah sepertinya. Ya, tapi maaf saya agak panjang nih tadi ya. Tapi gini Pak, ini kan beberapa hari terakhir ini di tengah semangatnya Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran online melalui Zoom seperti ini. Di berita di internet itu banyak. Yang nggak aman itu ya Pak ya? Ya, katanya dengan Zoom itu bocor. Dan bahkan Google pun sudah menyatakan, istilahnya juga melarang bahwa nanti pokoknya jangan pakai Zoom lah. Jadi ini saya ingin tahunya begini Pak, sebagai praktisi yang sudah sangat berpengalaman, model bocornya itu seperti apa? Dan dan bocornya itu di mana, dan itu mereka itu menggunakan kebocoran itu untuk apa itu kalau misalnya memang disengaja. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Sip, terima kasih Pak Sigit. Concern tentang security ya Pak Timi. Concern tentang security ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi khawatirnya pertama tentang masalah security. Kita catat dulu. Jadi saat ini masih mau pakai ini, rada-rada khawatir mungkin masalah di security. Nanti ini akan saya jawab lebih panjang pada saat di sesi tanya jawab di akhir ya. Pada saat ditanya jawab di akhir, Pak Rahman tolong dicatat ya pertanyaannya ya, bahwa bagaimana tanggapan kita tentang masalah security ini. Nanti akan dijawab. Jadi kendala pertama, khawatir masalah security. Oke, saya minta sekarang yang sharing kedua. Kendala apa yang kira-kira terjadi di lapangan yang mungkin dikhawatirkan bisa terjadi sehingga nggak berani atau males lah pakai video conference buat ngajar. Udah mendingan kirim tugas pakai WA aja. Coba boleh tolong lambaikan kertas putih juga. Ya, ada mungkin tim admin boleh disorot? Oke, ya, silakan. Di-unmute dulu suaranya, Pak. Ya, Pak Agus Fajri ya. Ya, saya Pak Agus Fajri dari SMK Negeri 1 Tengaran. Ya. Begini Pak, untuk
kami kalau misalkan rapat kantor sudah pakai video conference seperti ini, Iya. pakai Zoom kemarin, pakai Cisco. Iya. Kemudian kalau kendalanya sih sebenarnya tidak terlalu banyak sih. Iya. Tapi untuk keamanan saya juga belum begitu tahu gitu ya untuk Iya. yang disampaikan oleh pertanyaan pertama tadi. Iya. Untuk kami kendalanya itu ketika kita berada di tempat tadi seperti yang didiskusikan di kelompok, Iya. di tempat nyata. Iya. Nah, kemudian kalau video conference kan di tempat maya, Iya. itu kadang kita juga punya pekerjaan di tempat nyata ketika asik-asik video conference, kemudian misalkan ini tiba-tiba anak nangis gitu kan. Iya. Harus Gimana itu ya? Ya, kemudian Iya. kalau misalkan tadi saya contohkan juga ketika misalkan pas asik-asik video conference, kemudian tiba-tiba ada hujan, Iya. kemudian ada di belakang, nah gitu harus menyesuaikan diri seperti itu. Tapi kemudian misalkan ini kalau misalkan kita belajar lebih lanjut, nah itu kan bisa diantisipasi. Itu menurut Ya. saya seperti itu Pak. Boleh. Jadi gimana nih ya cara nanganinnya ya kalau Ya, jadi itu yang- BT-nya kalau lagi ngajar lagi mau ngajar toto anak nangis, Ya. toto disuruh ngangkat galon gitu, ngangkat jemuran gimana ya Pak ya? Ya. Kan hilang mood ngajarnya ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Masukannya bagus sekali. Oke, terima kasih. Saya kasih satu kesempatan lagi buat siapa yang mau cerita juga kenapa belum pakai video conference buat ngajar. Nanti jawaban akan saya jawab di akhir sesi ya semua. Siapa lagi? Satu lagi mungkin? Oke, ya. Pak Wido, oke. Ya, gimana Pak Wido? Kendala apa yang biasa terjadi di sana? Tolong di-unmute dulu. Ya. Terima kasih. Ini biasa yang terjadi kalau kami dengan anak-anak itu belum pernah pakai, Pak. Ya. Jadi masih menggunakan Google Classroom sama kita perintahnya dengan WA. Oke. Teman-teman di antar guru kemarin kendalanya gini. Karena kita pakai Zoom yang gratisan, Ya. kita persiapan ketemuan misalnya jam 10, setengah 11 baru bisa ketemu semua, mulai 10 menit lagi habis. 10 menit lagi habis. Itu terus putus, Pak. Iya, oke. Mungkin itu. Karena masalah gratisan itu ya, akun gratisan ya. Oke. Sip. Kalau untuk siswa masih kita pakai itu yang Google Classroom sama dibantu dengan WA nanti. Oke. Jadi takutnya nanti sesinya keburu putus ya Pak ya? Ya. Ya oke, terima kasih Pak Wido ya. Oke. Kembali ke slide boleh tolong? Nah, sebelum nanti saya akan beri tanggapan, kita sudah dengar tadi bahwa ternyata banyak masalah-masalah yang terjadi di lapangan, dikhawatirkan itu terjadi sehingga guru-guru masih kendala buat kalau ngajar. Nanti ini terjadi, nanti itu terjadi, nanti itu terjadi gitu. Jadi akhirnya mereka banyak menggunakan fasilitas-fasilitas lain. Nah, Bapak Ibu, oke next slide. Saya mau tekankan satu Bapak Ibu, bahwa yang namanya kelas online itu sebenarnya bukan cuman sekedar, yang pertama bukan sekedar ngasih tugas via WA. Itu juga online sih, tapi bisa lebih hebat daripada ini. Dan juga bukan, yang kedua, bukan presentasi satu arah. Mungkin banyak juga yang nganggap bahwa kalau namanya ngajar cuman ngoceh di depan, anak saya juga pakai Zoom buat di sekolah di rumah, cuma sekedar dengerin guru ngomong. Guru ngomong, ya udah baca tugasnya di WA ya, baca tugas di Google Classroom. Oke, nanti sore kita ketemuan lagi. Jadi Zoom cuma dipakai buat sekedar absen pagi sama absen sore. Yang namanya kelas online kalau menurut saya bisa lebih dari dua ini, apalagi kalau memanfaatkan teknologi video conference. Nah, Bapak Ibu, ada 4 tips Bapak Ibu ya, boleh di next. Ada 4 tips dari saya. Bagaimana caranya bisa mengajar efektif di era wabah ini, di era work from home, di era learn from home, di era belajar dari rumah, bisa mengajar efektif berbasis Zoom. Sekali lagi saya tekankan, kita di sini tidak di-endorse oleh Zoom. Saya sendiri di sini sudah coba pakai Zoom, kita udah pernah capek. Kita sudah pakai Cisco Webex dari beberapa tahun yang lalu. Dulu kita pakai Cisco Webex, Google Hangout juga kita sudah pernah pakai, Skype juga kita sudah pakai. Nah, kita tidak ada hubungannya dengan Zoom, tapi saya akan kasih tips kenapa pakai Zoom ya. Dan bagaimana cara memaksimalkan Zoom buat mengajar. Nah, ini poin utamanya ya. Di next mungkin satu. Bapak Ibu, nomor satu yang saya mau ngomong, jiwa utama dari yang namanya untuk video conference bukan cuma sekedar webcam, bukan background, bukan layar, tapi nomor satu yang Bapak Ibu harus siapkan adalah mikrofon. Mikrofonnya harus bagus dulu. Nah, kita masih menemukan banyak sekali kendala-kendala di daerah pada saat ngomong, itu pakai mikrofonnya asal-asalan. Mungkin sekedar pakai headset atau apa gitu. Nah,
Ini yang harus dipilih utamanya ya. Jadi gunakan mikrofon, kalau buat ngajar gunakan mikrofon yang benar-benar enak, yang bisa benar-benar bagus. Contohnya apa? Nah ini saya bukan mau jualan karena kita juga nggak jualan barang-barang ini. Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri di Tokopedia. Ini cuma hasil penelitian kita, barang-barang apa yang biasanya kita banyak pakai ya. Nah kalau buat yang ruangannya rada gede, Bapak Ibu tuh bisa gunakan kayak mixer. Nah ini mixer yang saat ini saya gunakan di ruangan kami. Jadi di mixer ini, mixernya ini berbentuknya sound card USB. Jadi dia nyolok ke komputernya ini pakai USB Bapak Ibu. Saya kasih lihat. Nah ini mixernya. Nah ini biasanya nanti juga dipakai kalau pakai mixer ini kalau mau mungkin dipakai nyambung dengan alat musik. Nah kalau misalnya mau pakai buat alat musik mau apa, jadi bisa aja sebenarnya ngiringin kawinan atau ngiringin ulang tahun dari rumah gitu ya, pakai mixer seperti ini sambung dengan mic. Ini total kira-kira investasi harus siapin sekitar 2,6 juta lah. Dan kita bisa pakai beberapa banyak mic. Jadi mic-nya bisa ada 2, bisa ada 3, bisa ada 4. Nah ini yang bisa dipakai buat kalau yang ngajarnya rada banyak. Atau mungkin yang beda lagi selain ini, di next boleh? Bapak Ibu bisa cari speaker yang khusus buat video conference. Jadi speakernya itu bukan speaker JBL biasa, bukan Harman Kardon biasa, Jabra pun bukan Jabra biasa. Bapak Ibu bisa cari speaker seperti ini, Jabra 410, ini Jabra Speak 410, atau Jabra sekarang udah sampai 510 atau 610, saya lupa. Ini speaker khusus buat video conference. Kalau yang namanya speaker khusus buat video conference, dia itu keunggulannya di mikrofon. Mikrofonnya tuh pasti bagus banget. Dan kita bisa ngomong dari jarak yang cukup jauh. Jadi kalau saya punya speaker seperti ini, saya taruh di kantor, itu bisa ditaruh jarak 1 meter, kita ngomong suaranya tetap jernih Bapak Ibu. Nah, selain ini kalau nggak punya lagi yang alat kayak gini gimana? Masa harus pakai, kalau pakai earphone kabelnya kependekan gitu. Nah, bisa pakai yang seperti alat yang terakhir itu. Ini yang saya cari kemarin di internet, harganya cukup terjangkau. Ini pakai Samsung Meteor Condenser Mic. Jadi mic kondensor, tapi USB. Jadi bisa langsung nyolok ke komputer. Bapak Ibu hati-hati, banyak yang jual mic kondensor di internet harga cuma 100-150 ribu, itu kondensor abal-abal, suaranya nggak bisa bagus. Harus cari yang rada-rada branded. Samsung ini berat barangnya. Kita udah coba, barangnya ini berat dan memang sensitif sekali. Tadi yang Pak Rahman pakai, Pak Rahman boleh ngomong lagi Pak Rahman? Pak Rahman masih aktif? Nah, ya Pak Rahman, coba ngomong 1, 2, 3 Pak Rahman. 1, 2, 3. Nah, Pak Rahman ini berdirinya nggak nempel sama mic ini padahal. Tapi suaranya masih bisa cukup jelas. Pak Rahman itu pakai speaker Samsung Meteor Condenser USB ini. Ini harganya sekitar 800-900 ribu. Nah, next lagi, apa yang harus disiapkan? Nah, aksesoris lainnya, webcam yang mumpuni Bapak Ibu. Nah, webcam yang saya gunakan ini pakai Logitech C930. Makanya bisa kelihatannya rada gede. Nah, salah satu yang enak tuh juga kalau orang biasanya nggak suka pakai video conference. Karena setiap kali video conference, ngelihat gurunya itu cuman kelihatan gini doang. Ya anak-anak sudah kerjakan tugas. Yang dilihat cuman mukanya doang, malah kadang-kadang lebih parah, cuman jidatnya doang yang kelihatan. Nah, orang itu pengen ketemuan secara langsung karena pengen ngelihat postur, gestur, gerakan tubuhnya. Karena dari postur, gestur kita bisa tahu orang ini ngomongnya bener atau enggak. Nah, kita di kantor pakai Logitech C930 ini ukurannya wide Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bisa lihat ini meja saya semua. Jadi kalau kita juga di ruang meeting, misalnya yang ngajar ada meeting 5-6 orang, bahkan 12 orang, semua bisa masuk ke dalam kamera ini. Nah, ini yang rada penting. Ini kameranya wide. Logitech punya juga yang seri 922 itu nggak gitu wide. Yang ini wide. Oke, next. Nah, terus, ini yang penting, peralatan penting buat guru. Pak, saya bete kalau ngajar itu nggak bisa sama kayak di kelas. Kalau di kelas saya bisa nyoret-nyoret di papan tulis, di sini nggak bisa. Nah, Bapak Ibu beli tablet pen. Tablet pen buat nyoret-nyoret. Nah, seperti kayak gini. Ini harganya sekitar 900 ribu. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngajarin atau mau ngasih les matematika ke anak-anak dari rumah juga bisa. Bisa coret-coret langsung di situ. Atau kalau beruntung sih ya sudah punya komputernya memang sudah layar touchscreen. Tapi kalau belum, beli alat seperti ini, Bapak Ibu bisa nulis dengan sistem coret-coret. Ngajar matematika, ngajar musik, ngajar apapun, nyoret-nyoret. Dan kalau masih punya duit tambahan, yang ketiga, boleh tolong next. Nah, beli green screen. Backgroundnya bisa bagus. Kayak saya ini, saya bukan lagi di apartemen di lantai 20 ya, bukan lagi di Amerika. Ini saya lagi di rumah saya. Kalau mau lihat, ini, nah ini ruangan aslinya di belakang. Mau lihat ruangan bentuk aslinya ya, saya kasih lihat ruangannya. Ini yang saya pakai. Nah,
Ini bentuk asli ruangan saya. Saya pakai kain di sini. Ada kain warna hijau digantung. Nah, terus saya bisa ganti backgroundnya mau jadi apa ya. Jadi agak keren dikit lah ya. Nah, karena background ini juga sebenarnya salah satu yang penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Jangan sampai orang salah fokus yang tadi dibilang, Pak, saya nanti kalau lagi ngajar, orang tuh terganggu sama lingkungan belakang saya. Toto anak saya mondar-mandir, mungkin nanti ada istri saya mondar-mandir, suami saya mondar-mandir. Kalau di sini nggak kelihatan, aman. Nah, ini yang salah satu yang pentingnya ya. Jadi ya itu. Nah, oke, next lagi. Nah, yang kedua yang Bapak Ibu harus pastikan, ini yang penting. Rules. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, sebelum masuk ke dalam ruangan, Bapak Ibu tadi di style video. Dikasih tahu apa yang harus disiapkan, apa yang boleh, apa yang tidak. Di kelas, pada saat Bapak mau bikin ruang kelas berbasis video conference seperti ini, peserta nomor 1 harus tahu disiplin dan aturannya. Apa aja biasa yang umum terjadi? Di next silakan. Biasa nomor 1 yang selalu kita infokan, kita harus setting dulu di program Zoom-nya. Mic itu harus auto mute pada saat join. Jadi pas masuk harus di mute. Dan itu bisa di-set secara otomatis biar kita jangan heboh-heboh harus teriak, tolong di mute dong, tolong di mute. Tadi Bapak Ibu nggak ada yang disuruh di mute kan, semua udah otomatis mute ya, supaya nggak berisik. Yang boleh ngomong cuma boleh gantian. Ya, pembicara doang. Nanti Bapak Ibu kalau mau ngomong saya akan kasih kesempatannya. Yang kedua, kapan kamera boleh aktif, kapan harus off. Nah, ini juga harus dikasih tahu ke anak-anak. Jadi saya biasakan kalau pada saat di kelas, pada saat mengajar, saya bilang, kalau pada saat kelas saya minta kamera nyala. Dan saya minta kita belajar menghargai pembicara dan juga rekan-rekan sekeliling. Jadi pada saat kita lagi video conference, tolong pakai atasan yang rapih. Bawahnya Anda mau pakai celana pendek juga nggak apa-apa lah, udah nggak kelihatan. Tapi atasannya yang rapih kalau lagi jam belajar. Jam sekolah, jam belajar harus pakai atasan yang rapih. Gitu, supaya Anda belajar terbiasa. Ya, ada rulesnya, kapan aktif, kapan off. Jadi selama belajar kamera harus aktif terus. Saya tidak mau mengajar kalau kamera masih ada yang off. Kalau ada yang kamera yang nggak jalan atau apa segala, di leave dari grup. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kita juga kasih tahu ke anak-anak cara jawab pertanyaan gimana. Karena kalau saya bilang, bapak-bapak ada yang mau nanya nggak? Terus bapak-bapak kasih angkat gini, nggak kelihatan. Telunjuk ini nggak kelihatan. Nah, makanya tadi pakai kertas putih tuh contohnya. Kalau pakai kertas putih kan kelihatan. Nih yang mau nanya, kameranya pasti berubah. Ya, oke, berikutnya. Kapan boleh unmute mic? Nah, itu juga harus di-set aturannya. Kapan suara Anda boleh dikeluarkan? Nah, itu saya kasih tahu juga. Oke, yang kelima. Nah, tata cara berpakaian yang tadi saya bilang. Ini juga penting. Bahwa pada saat kita video conference, kita bilang ke anak-anak pakaiannya seperti apa harus sudah dipersiapkan. Oke. Ini tadi tips kedua. Nah, bagaimana dengan tips ketiga? Nah, ini agak teknis sedikit. Saya akan sedikit percepat saja di sini. Nanti Bapak Ibu kalau mau tahu lebih detail, Bapak Ibu boleh japri ke saya. Atau nanti boleh japri ke tim belajar kerja. Kita akan happy buat bantu mengoptimalkan settingan Zoom-nya Bapak Ibu. Nggak usah bayar, gratis kok. Kita nggak jualan Zoom di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau setel video, salah satu yang penting harus disetting itu adalah yang ini nih, settingan ini. Di settingan yang di layar ini, Bapak Ibu pastikan kedua hal ini dicentang. Jadi pada saat share screen, Bapak Ibu kan bisa pilih layar mana yang mau di-share. Ataukah Bapak Ibu mau bikin whiteboard tuh buat nyoret-nyoret. Nah, kalau udah punya tablet Huion itu kan enak, bisa langsung nyoret-nyoret. Pastikan share computer sound dan optimize screen sharing for video clip ini dicentang. Kalau ini tidak dicentang, dua hal ini tidak dicentang, Bapak Ibu tidak akan keluar suaranya di lawan bicara. Ya, jadi ini harus disetting. Oke? Next. Nah, juga pada saat misalnya pakai mixer, pada saat mungkin kadang-kadang ada ini, Pak, suara saya kok lagi ngomong bisa kecil sendiri, bisa gede sendiri. Nah, settingan ini harus diperhatikan. Automatically adjust volume. By default, automatically adjust volume akan selalu menyala. Kalau buat ngomong seperti ini, no problem. Tapi kalau Bapak Ibu masukkan alat musik ke situ, misalnya Bapak Ibu mau ngajar piano atau mau ngajar gitar, suara gitar kegedean ini akan langsung otomatis dikecilin. Nah, ini harus diatur settingan ini. Ini ada menunya, ada di audio setting. Ya, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, Bapak Ibu, selain itu, Bapak Ibu bisa masuk setting itu yang paling banyak menunya adalah dari websitenya Zoom. Bapak Ibu masuk ke websitenya Zoom, cari nanti harus sign up dulu ya, sign up login, nanti masuk ke menu setting. Nah, di situ ada banyak sekali settingan yang bisa diatur. Mulai dari yang pertama ini, jadi kalau nanti bisa disetting, kalau pertama kali jalan,
kamera hostnya harus nyala atau enggak, partisipannya harus nyala atau enggak. Jadi ini bisa kita atur. Jadi start meeting with partisipan video on. Jadi pada saat meeting jalan, videonya peserta harus nyala atau enggak. Oke, di next. Kalau kita scroll ke bawah, menunya nambah lagi. Masuk audionya pakai apa? Mau pakai telepon atau komputer audio? Nah, tentunya biasanya kita pilihnya ini, komputer audio. Jadi by default peserta nggak ditanya lagi, karena kalau nggak pasti ditanya, ini Anda mau join pakai telepon atau pakai komputer audio? Nah, biasanya nanti kalau pesertanya yang udah agak tua-tua gitu, agak-agak bingung, yang dipilih yang mana ya? Nah, terus kadang suka ada yang nanya, Pak, saya kok masuk Zoom ditanya-tanya password ya? Bingung, Pak. Kalau saya sih ngerti, cuman kemarin pas lagi mau ngajak orang tua murid rapat, orang tua murid pada bingung semua pas disuruh ngisi password. Nah, settingnya ada di sini. Require a password when scheduling a new meeting. Nah, jadi mau pakai password atau enggak pada saat schedule meeting. Jadi kita bisa atur penjadwalan rapat, mau kapan dilakukan, dan mau pakai password atau enggak. Oke, di next. Ya. Nah, ini juga require a password for instant meeting. Ini juga urusannya masalah password. Require a password for personal meeting ID. Apa mau pakai password atau enggak? Ini settingan terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang paling penting kalau menurut saya. Mute participant upon entry. Bapak Ibu yang mengajar di sekolah, pastikan centang ini dinyalakan. Mute participant upon entry. Pada saat murid-murid Bapak Ibu masuk ke kelas, otomatis mic-nya akan langsung di-mute oleh sistem. Nggak bisa bersuara. Kemarin itu biasanya guru-guru ngabisin waktu cukup lama pada saat awal adalah apa? Tolong itu yang di belakang si ini, si Budi, mic-nya tolong dimatiin ya. Si ini tolong mic ini dimatiin ya. Amir, tolong itu mic kamu berisik, tolong dimatiin itu. Suara ayam bunyi masuk. Akhirnya yang tadi dibilang, rapat jam 11, mulainya jadi setengah 12. Gara-gara pas awal udah masuknya pada terlambat, habis itu pada sibuk. Siapa yang harus matiin mic, siapa yang harus nyalain mic. Setting ini dari awal. Supaya mikrofon otomatis default udah langsung mati. Oke, next lagi. Nah, ini buat ngesetting chat yang sebelah kiri. Ya, ini terus ini ada menu yang menarik namanya co-host. Nah, co-host ini asisten guru. Jadi co-host ini di sini di grup ini juga kita ada dibantu oleh 4 atau 5 orang co-host. Ini yang membantu buat tadi kayak tadi untuk membantu tanya jawab pertanyaan, ngelempar spotlight kamera ke siapa. Nah, ini asistennya. Nah, cara buat menambahkan asisten adalah ke menu ini harus di-enable dulu co-host ini. Oke, ya. Di next silakan. Nah, screen sharing boleh atau enggak? Whiteboard boleh nyala atau enggak? Terus partisipan yang udah di-remove boleh join atau enggak? Nah, ini. Kalau udah di-remove boleh di-rejoin atau enggak? Settingnya dari sini. Ini semua masih menu setting, Bapak Ibu, di Zoom. Ya, di next lagi Pak Mori, silakan. Nah, partisipan boleh ngerubah namanya sendiri atau enggak? Nah, terus ini kalau Bapak Ibu pengen, Pak, kok di Zoom saya nggak ada breakout room, Pak? Ininya harus dicentang dulu nih. Kalau Bapak Ibu mau aktifkan breakout room, menu breakout roomnya tolong dicentang. Menu breakout room ini. Terus mau pengen supaya virtual background ganti kayak Pak Timi, jadi ada di apartemen lantai 20 di Amerika. Nah, virtual background ini dinyalakan ya. Oke, di next. Nah, terus original sound juga sama. Ini biasanya kalau mau buat pakai alat musik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau main gitar atau mau main piano, main keyboard, nah original sound ini harus nyala. Ya, next. Nah, ini buat settingan live stream belum terlalu dipakai sekarang. Next lagi. Ya, ini juga tidak dipakai. Oke, next lagi. Nah, Bapak Ibu, itu kurang lebih cara settingan Zoom. Jadi Zoom-nya sendiri juga harus disetting. Jadi jangan cuma sekedar join, udah langsung pakai. Setting dulu settingan Zoom di awal. Nanti kalau nggak ngerti boleh tanya ke kita ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu harus percantik slide-nya. Jangan cuma ngandelin muka kita doang. Manfaatkan pakai slide PowerPoint ini. Ya, PowerPoint ini sangat bermanfaat asal Bapak Ibu bisa nyetingnya. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kemampuan PowerPoint. Nah, Bapak Ibu nanti di sesi minggu depan, saya akan membawa satu materi yang ada kaitannya dengan poin nomor 4 ini. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, wah PowerPoint-nya kayak gini bentuknya, ada animasinya, ada apa, bagus atau jelek? Nah, saya nggak GR lah, nggak apalah. Saya bilang bagus kata saya. Kenapa bagus? Lah bukan saya yang bikin kok. Lah yang bikin siapa? Bapak Ibu, ini pakai template. Saya bisa bikin slide seperti ini cuma dalam waktu 30 menit. Gimana caranya? Minggu depan saya akan ngajarin ke Bapak Ibu yang mau belajar pakai PowerPoint bagaimana caranya bikin slide yang bagus dalam waktu 30 menit. Dan bisa bagus. Kayak seperti ini.
Ini yang bikin udah komputer semua. Saya cuma ngisi-ngisi tulisannya doang aja, lainnya udah otomatis semuanya. Nah, nanti yang tertarik silakan ikut lagi. Biayanya berapa? Gratis Bapak Ibu. Program ini semua disponsori oleh Axio. Jadi memang kita tidak memungut biaya apapun ya. Yang penting daftarnya harus buruan aja. Oke? Nah, itu kurang lebih 4 tips utama bagaimana caranya untuk memanfaatkan Zoom supaya efektif mengajar. Oke? Nah, sekarang sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita lihat video ini sama-sama. Sorry, suaranya belum nyala ya Pak. Sorry, di stop dulu. Oke, kita coba tunggu dulu. Admin mungkin show itunya, videonya belum muncul, belum dinyalakan. Nah, jadi ini contoh salah satu Bapak Ibu. Pada saat kita share screen, pastikan share komputer sound-nya sudah keluar. Kalau share komputer sound-nya belum dicentang, ini akan terjadi. Orang nggak bisa dengar videonya. Nah, ini sengaja juga tadi salah satunya kita kasih munculin di situ. Bapak Ibu, apakah wabah ini sebuah bencana? Seluruh dunia saat ini dalam karantina. Kota-kota jadi sepi. Pabrik kosong. Tapi sesuatu ajaib terjadi. Polusi hilang. Binatang-binatang liar bermunculan. Bulan Januari, kota Wuhan, kota pertama yang masuk karantina. Sarana transportasi dan komersil ditutup. Dalam waktu sekejap, tingkat polusi di Cina berkurang drastis. Bahkan ini bisa dikonfirmasi oleh astronot dari luar angkasa. Cina adalah salah satu negara yang tingkat polusinya sangat tinggi. 30% dari emisi CO2 di dunia dihasilkan oleh Cina. Dan terima kasih pada virus, tingkat emisi itu saat ini sudah berkurang 25%. We see economic activity slow down, and as a result, emissions decrease. Usually that only lasts about a week, and then emissions rise again. This year we're seeing a prolonged state of that holiday level of emission. Tingkat emisi CO2 di dunia berkurang jauh. Polusi berkurang jauh. Di Jakarta sekarang kita bisa ngelihat langit warnanya biru. Bahkan Gunung Salak kelihatan dari Jalan Jenderal Sudirman. Di Itali, kanal-kanal di Venesia jadi bersih. Ikan-ikan, bebek bisa kelihatan lagi di sana. Ini akibat virus Bapak Ibu semuanya. Setiap tahunnya polusi itu membunuh 7 juta manusia setiap tahunnya. Masih lebih banyak daripada jumlah yang sudah dibunuh oleh virus corona sebenarnya. Krisis ini mengubah cara kita melihat masalah. Nuestro planeta es hermoso, pero también extremadamente frágil. Y creo que ahora hay mucha gente que ve la contaminación causada por los seres humanos desde una perspectiva muy diferente. Así que creo que sin ninguna duda, para el debate sobre el cambio climático, esto es una observación que nos hace abrir los ojos. Bapak Ibu, boleh di next slide? Saat ini kita sama-sama sudah tahu, dunia sudah berubah. Dunia pendidikan sudah berubah. Dan karena wabah ini, saya bisa pastikan wajah dunia pendidikan Indonesia tidak akan pernah lagi balik seperti dulu. Yang namanya teknologi video conference akan menjadi sudah biasa. Kalau dulu, berapa minggu yang lalu, ngajakin orang buat nge-zoom, apa itu Zoom? Tapi berapa bulan lagi, pada saat wabah ini udah selesai, Anda mau ngajakin Zoom semua orang, sampai ke tante-tante, ibu-ibu, nenek-nenek, udah biasa. Mau pakai Google Classroom, sudah biasa. Bapak Ibu, dunia sudah berubah.
dunia pendidikan sudah berubah. Bapak Ibu mau ikut berubah atau masih mau tetap ngikutin yang lama atau tidak? Kalau Bapak Ibu masih mau tetap ngikutin yang lama, sesudah wabah ini selesai, Bapak Ibu akan ditinggal. Ini kesempatan kita buat upgrade skill. Kita sekarang dikasih waktu lebih banyak sama Tuhan buat kerja di rumah. Ini kesempatan kita buat explore hal-hal baru yang dulu saya yakin tidak pernah kita punya waktu untuk jalanin. Manfaatin semua solusi ini Bapak Ibu. Teknologinya gratis, teknologinya bisa dipelajari dengan mudah, tutorialnya ada di mana-mana. Manfaatkan untuk belajar dan mengajar lebih efektif lagi. Sekian tips trik dari saya siang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa sedikit bermanfaat bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat siang, terima kasih. Silakan Pak Rahman. Oke, terima kasih Pak Timi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Pak Timi selaku pemateri kita hari ini. Luar biasa ya rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita banyak belajar dari beliau ini. Kita banyak mendapatkan ilmu. Saya ingin review sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Pak Timi. Karena saya juga baru tahu nih, ternyata Zoom ini sungguh luar biasa seperti itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Tadi Pak Timi juga menyampaikan ada 4 tips nih. Nah, 4 tips yang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan suatu kelas ataupun suatu acara dengan maksimal. Nah, 4 tips ini sungguh sebenarnya sederhana. Nah, bagaimana kita harus mencukupi ataupun melengkapi perlengkapan kita dengan baik. Lalu ada aturan yang diberikan. Betul seperti itu Pak Timi ya? Ya, dan Pak Timi juga menyampaikan bahwa dunia saat ini telah berubah. Dunia telah berubah, mari kita upgrade skill dari kita masing-masing seperti itu. Betul ya Pak Timi ya? Iya, betul. Ya. Oke. Saya yakin dari kita semua di sini telah banyak sekali mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru yang boleh akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mau undang 2 peserta yang ingin bertanya, dan Anda mendapatkan kesempatan 2 peserta untuk bertanya. Caranya masih sama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Boleh lambaikan kertasnya jika Anda ingin bertanya. Silakan. Oke. Sambil nunggu, saya jawab pertanyaan yang tadi ya, Pak Rahman ya. Tadi ada yang nanya masalah security-nya, Zoom gimana? Iya. Bapak Ibu, yang namanya pakai program di internet, itu semua resiko. Nggak cuma Zoom kok. Bapak Ibu punya email Google, semua data udah bocor dari situ. Coba Bapak Ibu sekarang browsing. Begitu browsing, suka ada iklan. Ini saya kasih tahu nih. Yang suka browsing materi yang enggak. Pasti iklannya juga nggak jauh-jauh dari situ, yang enggak. Nah, kalau yang senyum-senyum ketawa-tawa biasanya pasti tahu tuh pelakunya siapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, lihat istri kemarin lagi browsing-browsing di Tokopedia, liatin kompor. Besoknya pas dia buka, di browsing, pasti semua isinya iklan kompor, iklan panci, nggak jauh-jauh dari situ. Data udah bocor, Bapak Ibu. Nggak cuma lewat Zoom. Semua udah dari aplikasi lain udah bocor. Zoom juga sebenarnya 11-12. Saat ini kenapa Zoom yang lagi disorot? Karena memang lagi beken-bekennya. Semua aplikasi di internet bocor. Tinggal Bapak Ibu sekarang lihat, apakah ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu atau tidak? Bagaimana perbandingan antara manfaatnya dengan resikonya? Kalau yang dimaksud, waduh nanti dihack, kartu kredit saya bisa hilang, bisa ATM dijebol atau apa. Nggak sampai segitu sih Bapak Ibu. Gitu ya, itu nomor 1. Nah terus yang kedua, masalah bagaimana tadi kalau 40 menit, 30 menit siap-siapnya. Meetingnya cuma 10 menit. Bapak Ibu, rules nomor 2, tips nomor 2 apa? Setup rules, mulai on time. Kalau Bapak Ibu mulainya sudah tidak on time, udah. Setting semua dari awal sehingga meeting begitu mulai langsung selesai. Bapak Ibu, saya punya rekan di gereja saya yang tiap malam dia bikin ibadah penyembahan. Saya bilang, kamu pakai yang versi berbayar? Enggak, saya pakai yang gratisan. Lihatin jadwal saya ibadah cuma 40 menit, jam 9 sampai 9.40. Dia disiplin. Jadi bagus kata dia. Jadi nggak usah lama-lama. Meeting juga kalau rapat juga nggak usah lama-lama. Justru 40 menit itu efektif. Kadang-kadang kita tuh meeting 1,5 jam, 2 jam, kelamaan ngobrolnya daripada meetingnya. Dengan dikasih batasan waktu 40 menit, itu sangat bermanfaat. Nah, berita baiknya buat Bapak Ibu yang punya
email resmi buat sekolah. Setahu saya Zoom itu sekarang lagi ngasih gratis akun buat sekolah, dibebaskan limit 40 menitnya, syaratnya daftar lewat akun sekolah. Nah ini saya iri nih terus terang nih, karena saya aja bayar. Nah Bapak Ibu nanti bisa coba daftar sendiri, cari di webnya Zoom. Saya kemarin sempat lihat ada di... Nah, coba ya kita lihat ya. Saya kemarin sempat lihat soalnya ada pengumumannya di Zoom. Buat sekolah-sekolah, kami menghapuskan jatah 40 menit bagi Anda, tulisannya katanya di situ. Caranya, nah ini dia. Sorry sebentar. Layar saya yang muncul bener nggak nih ya? Sebentar, takutnya layar saya salah. Saya soalnya tidak bisa melihat. Ini layar saya di sini ada 4 soalnya. Oke, sebentar. Saya pastikan share screen-nya benar. Ada di sini di layar nomor 2. Saya share. Oke, nah. Masuk ke zoom.us. Nah, educating over Zoom. Zoom is removing 40-minute time limit for our basic free account for K-12 schools. Klik request offer for more information. Jadi buat sekolah-sekolah Anda bisa dapat account gratisan. Ya, silakan tinggal daftar di situ aja. Tapi jangan terus dipakai buat meetingnya jadi kelamaan ya. Gitu. Oke, ya kayaknya udah ada penanya Pak Rahman. Silakan, siapa dulu Pak Rahman? Oke, silakan Pak Sigit. Kayaknya dari tadi udah melambaikan kertas. Silakan Pak Sigit. Ya. Di unmute dulu Pak. Di unmute dulu Pak. Ya. Ya maaf saya lagi tanya lagi ya, biar dapat hadiah. Ya, jadi gini Pak, ini tadi saya menangkap dari penyambung pertanyaan saya yang tadi bahwa yang pertanyaan tadi ya Pak ya masalah security tadi. Ini berarti bisa disimpulkan Pak masalah tadi isu yang saya sampaikan tadi, apakah ini bisa dikatakan kalau ini sebenarnya hanya masalah perang dagang saja Pak ya? Betul. Oh ya, saya tambahkan satu Pak. Bapak tahu kenapa Google juga melarang? Karena Google punya Google Hangout Pak. Mereka punya program video conference sendiri, jelas mereka nggak bakalan ngizinin. Jadi murni perang dagang ini Pak ya? Kalau menurut saya sebagai praktisi awam ya Pak ya, gitu. Kalau menurut saya sih ini banyaknya masalah perang dagang, gitu. Ya, tadi perumpamaan Bapak juga masuk akal kok, kalau orang yang sering buka-buka itu mesti iklannya tidak jauh dari itu juga. Iya. Masuk akal itu Pak. Iya. Ya. Terus kemudian gini Pak, ini masalah untuk kalau kita mau mendaftarkan yang pro. Jadi nanti ada fitur tambahan apa saja Pak yang tidak bisa diakses oleh yang trial ini? Oh, kalau pengalaman saya, kalau yang pakai yang Pro, kita bisa punya room yang nomornya statik terus Pak. Nomornya bisa nomor cantik. Kalau sekarang kan bingung nomornya. Nomornya 0314562555. Nah, kalau Bapak pakai yang Pro, kita bisa bikin nomor cantik ruangannya. Jadi ruangan saya misalnya nomornya 811-200-7000. Gitu. Jadi nomornya nggak berubah-berubah. Terus kita bisa, waduh banyak sekali sebenarnya menunya. Tapi sebenarnya, nggak terlalu banyak, sorry. Yang lebih ngefek sih lebih dari 40 menitnya Pak sebenarnya. Bahwa itu bisa lebih dari 40 menit gitu. Nah, tapi menu-menu lain, fitur lainnya sebenarnya hampir semua sama. Nah, saya nggak tahu fitur co-host ini, ada teman saya yang bilang co-host ini cuma jalan di fitur Pro. Kalau nggak Pro nggak jalan. Tapi sebenarnya fitur co-host ini cuma kepake kalau kita bikin seminar kayak sekarang ini. Mau nggak mau saya harus pakai co-host. Tapi kalau cuma mengajar nggak perlu pakai co-host sebenarnya. Gitu. Itu Pak, kurang lebihnya ya. Satu lagi ya Pak ya. Satu lagi Pak. Ya. Ini Pak, ini kan tadi saya nggak persiapan nyatet, membuat notulen dan lain-lainnya. Ya. Ini apakah saya bisa Pak peserta di sini nanti bisa mendapatkan recording dari kegiatan pada siang hari ini Pak? Oh, kalau recordingnya kayaknya tidak bisa Pak, tapi kalau slide-nya boleh nanti kita akan sharing. Oh begitu. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi salah saya tadi nggak pakai kata-kata. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Tim. Ya, oke, makasih. Ya, oke. Mungkin ada lagi 1-2 penanya lagi, kita masih ada waktu lagi ya. Oke, satu lagi deh kayak Pak Rahman. Waktunya udah mau habis soalnya nih. Ntar lagi kita. Ini ada Pak Dadan, Pak. Oke, ya. Ya, silakan Pak Dadan, waktu dan kesempatannya. Silakan di-unmute, Pak. Masih di-mute, Pak, suaranya Bapak. Pak Dadan boleh di-unmute dulu, Pak. Ya. Yang di pojok itu. Oke, sip. Sudah jelas? Ya.
Gini, ini pengalaman saja ketika video conference itu ada sebagian anak yang memang keterbatas dari perangkat Pak. Jadi alat handphonenya itu kayak kemarin awalnya dia kasih karena handphonenya itu rusak atau ketinggalan di saudaranya sehingga tidak bisa komunikasi Pak. Itu. Terus tadi selain itu juga salah satunya jaringan. Nah itu aja mungkin pertanyaannya, bagaimana cara supaya apakah ada fitur yang lain yang bisa membuat rekornya itu bisa dipakai untuk yang lain. Itu aja. Terima kasih Pak. Rekor apa Pak maksudnya Pak? Oh, rekamannya Pak maksudnya? Oh, rekamannya gitu. Oke. Oke, jadi nomor satu masalah jaringan kalau jelek gimana. Nah, mungkin teman-teman lain di sini juga tadi ngelihat pada saat Pak Dadan ngomong, jaringan Pak Dadan juga tadi jelek tuh, sehingga videonya sempat terputus. Tapi kalau teman-teman tadi juga melihat, otomatis sama si Zoom, videonya Pak Dadan itu dikecilin. Dan kita tetap bisa mendengar suara Pak Dadan dengan jelas, walaupun videonya agak terputus. Ini yang sebenarnya saya agak kagum untuk fitur Zoom dibandingkan dengan aplikasi lain. Kenapa kita migrasi dari Cisco Webex ke sini, kita juga pindah. Kita sudah bandingkan dari berbagai aplikasi, yang paling enteng dan paling sedikit makan bandwidth, ini Zoom ini Bapak Ibu sebenarnya. Kecuali kalau Bapak Ibu paksain nyalain HD videonya. Kayak saya ini, saya nyalain HD video. Makanya mungkin tampangnya jadi agak ganteng sedikit gitu ya. Ini efek kamera doang dibikin licin. Nah ini karena masalah HD sebenarnya. Nah ini makan bandwidth lebih gede. Tapi kebetulan di rumah saya koneksinya 100 Mbps. Nah tapi kalau buat di daerah-daerah yang koneksinya nggak bagus, nggak usah khawatir. Sebenarnya Zoom dengan koneksi paling jelek pun kita sudah coba. Nggak beda-beda sama WA call kok. Masih tetap bagus, masih tetap kedengeran. Nah, kalau perlu videonya matiin, voice only. Dan tentunya tadi ada fitur tadi, rekaman. Jadi kita bisa record selama acara ini berlangsung. Kita record dan nanti hasil rekamannya bisa kita upload misalnya ke YouTube, peserta bisa suruh dengerin ulang. Nah, yang penting Bapak Ibu, manfaatkan selama proses KBM, proses interaktif. Kayak tadi website menti.com, itu gratis. Jadi, bikin tanya jawab lewat menti.com. Nah, anak-anak bisa lakukan di situ. Atau lakukan breakout room. Sehingga jangan cuma buat ngedengerin Bapak Ibu saja. Nah, itu kurang lebihnya ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Satu pertanyaan terakhir deh. Silakan untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin menanyakan. Masih sudah ada? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Ada, Pak Timi? Ada tidak ada? Tidak ada kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, ya. Ya. Silakan Pak Rahman. Ya. Ada Pak, ada Pak Hardiansyah Pak. Ntar. Tadi yang ini. Ada satu Pak. Oh, ada satu. Oke. Ya. Silakan Pak Hardiansyah. Halo Pak Hardiansyah. Ya. Di unmute dulu Pak. Diklik dulu di tombol di layarnya Pak. Itu. Masih di mute. Oke, udah. Ya. Halo? Ya. Masalah tadi Pak, filter audio apakah ada Pak? Jadi biar suara kita aja yang muncul. Oke. Background itu bisa hilang gitu Pak. Oke. Nah, ini sangat menarik pertanyaan Bapak. Kalau tadi Bapak sempat perhatikan di Zoom setting itu ada menu untuk show original sound. Itu yang tadi saya bilang kalau by default sebenarnya show original sound itu mati. Itu biasa dipakai kalau orang mau sambil main piano. Nah, by default suara Bapak tuh juga sebenarnya udah dihilangin. Suara luar tuh nggak akan masuk. Tapi tergantung mic yang dipakai sama Bapak. Contoh di sini ada rekan saya nggak tahu. Pak Teddy masih ada di sini, Pak Teddy? Pak Teddy? Nah, Pak Teddy ini pakai headset yang ada noise cancellation-nya. Jadi suara dari luar itu tidak akan bisa masuk. Walaupun di luar, nah Pak Teddy ngomong. Pak Teddy masih pakai headsetnya nggak? Saat ini nggak nih Pak. Oh, saat ini nggak ya? Nah, Pak Teddy pakai headset apa Pak Teddy? Saya pakai Jabra Pak. Jabra apa ya? Jabra Active 65T Pak. 65T ya. Nah, itu pakai Jabra Active 65T ini, kalau Pak Teddy lagi ada di jalan, lagi terus ada berisik suara mobil dari luar atau ada yang teriak-teriak dari jauh, itu nggak akan kedengeran. Jadi noise-nya di isolate. Bapak Ibu nanti bisa cari earphone atau mikrofon yang ada noise isolation atau noise cancellation. Nah, itu bisa menghilangkan suara-suara dari luar.
Jadi akan membantu Zoom-nya. Oke, mudah-mudahan itu menjawab. Nanti untuk para pemenang akan dikontak sama admin ya. Kalau belum dikontak, tolong kontak hostnya buat ngasih tahu alamatnya. Gitu. Silakan Pak Rahman. Masih di mute Pak Rahman. Suaranya belum kedengeran. Pak Rahman, sorry. Oke. Ya, baik Pak Timi, terima kasih untuk pemaparannya hari ini. Sungguh menarik sekali dan bermanfaat sekali. Saya juga makin paham nih Pak dengan apa yang Bapak ajarkan dan berikan pada hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita akhiri acara ini, kami mengundang juga Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner yang akan ditampilkan oleh tim multimedia kami. Nah, mohon untuk kesediaan Bapak dan Ibu, ini semua demi mutu dan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya Bapak Ibu. Silahkan buka link dan ya, silahkan dibuka linknya dan boleh di-scan barcode yang ada di depan layar Anda. Dan saya memberikan waktu 30 detik Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua responden pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sebelum saya juga menutup acara ini, saya ingin mereview sedikit tentang apa yang telah didapatkan, dan saya melihat ada beberapa peserta yang hari ini mendapatkan hadiah. Jadi Bapak, Ibu, sungguh luar biasa ya, dengan kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan hadiah bagi rekan-rekan dan Bapak Ibu yang beruntung. Nanti untuk Pak Dadan, mohon maaf Pak Herdiansah, boleh ditunggu ya hadiahnya dan rekan-rekan yang lain. Oke, dengan demikian acara hari ini telah selesai Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Semoga ini semua membawa manfaat bagi kita dan kami menunggu juga untuk kehadiran Bapak dan Ibu untuk minggu depan. Karena minggu depan, acara belajar di rumah akan hadir kembali dengan pembicara yang sama, dengan Bapak Timi Theophilus, yang akan membawakan materi yang lebih menarik lagi, yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu cara mudah membuat dan mempercantik PowerPoint. Nah, untuk mengikutinya, silahkan Bapak Ibu mendaftar lewat link yang ada pada layar Anda saat ini. Ya, sudah dicatat ya? Baik, jika sudah dicatat, demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga acara ini sungguh benar-benar bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi dunia pendidikan kita di Indonesia ini. Akhir kata saya sampaikan, dan saya Rahman Valentinus bersama tim belajarkerja.com undur diri pada hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.